Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang meditasi dengan objek kesadaran napas dan sensasi tubuh. Saya menyebut kesadaran napas karena napas menjadi objek untuk mengembangkan kesadaran dan bukan latihan napas. Karena kalau saya menyebut meditasi napas, akan timbul satu pemikiran yang tidak tepat, menganggap bahwa kita harus bernapas panjang dan kuat sehingga kesadaran kita ini tidak bisa berkembang dengan baik. Karena itu, napas menjadi objek kesadaran, peningkatan kesadaran. Sedangkan sensasi tubuh pada awalnya sensasi tubuh yang kita jadikan pengembangan kesadaran dan kepekaan adalah sensasi rasa naik turunnya perut atau kembang kempisnya perut sebagai perwujudan dari masuk dan keluarnya napas. Dan meditasi dengan mengembangkan kesadaran dan kepekaan sekaligus juga konsentrasi dan relaksasi total fisik dan mental boleh menggunakan postur tubuh atau sikap tubuh duduk, berbaring, berdiri, dan berjalan. Sehingga memungkinkan kita bisa melakukan meditasi ini sepanjang hari, dari pagi sampai malam. Karena kita bisa duduk, bisa berdiri, berbaring, dan berjalan. Nah, perubahan sikap tubuh ini yang perlu diperhatikan, yaitu proses perubahan misalnya dari duduk ke berbaring. Nah, proses tubuh yang duduk perlahan dibaringkan ini harus disadari sepenuhnya. Jadi konsen pada tubuh yang sedang duduk, kemudian membaringkan tubuh dengan perlahan, menyadari sepenuhnya dan merasakan proses tubuh yang sedang duduk bergerak perlahan sampai berbaring. Jadi kita menyadari sedang membaringkan tubuh. Setelah berbaring pun kita menyadari bahwa tubuh saya sedang berbaring. Nah, kemudian kembali pada objek kesadaran napas, konsentrasi pada tubuh, menyadari dan merasakan sensasi dari naik dan turunnya perut atau kembang kempisnya perut tanpa berpikir, tanpa rasa suka atau tidak suka. Jadi hanya sekedar
menyadari dan merasakan proses naik dan turunnya perut terus menerus tanpa berhenti. Nah, kemudian kalau timbul atau muncul atau terasa ada sensasi tubuh lain yang dominan, yang kuat, maka sementara abaikan saja. Misalnya kepalanya tiba-tiba sakit, abaikan dulu. Tetap pada kesadaran napas. Tetapi kalau sensasi rasa sakit di kepala itu mengganggu, maka konsentrasi dan kesadaran pada perut itu terganggu. Maka rasa sakit di kepala itu justru harus dijadikan objek meditasi sementara. Berarti kita harus menerapkan sistem 3-in-1 seperti biasa. Konsentrasi pada kepala yang sakit. Menyadari dan merasakan proses sakitnya kepala seperti apa. Tanpa berpikir. Tanpa rasa suka atau tidak suka, hanya menyadari dan merasakan proses sakitnya dan kendorkan bagian kepala yang sakit itu, juga kendorkan seluruh tubuh. Ternyata dengan sistem 3-in-1 ini, konsentrasi, kesadaran dan kepekaan, relaksasi, otomatis akan terjadi proses penyembuhan. Bila sakit pada kepala itu karena ada sakit dan penyakit di situ. Karena pada saat kita konsentrasi pada bagian kepala yang sakit, energi tubuh kita otomatis akan mengalir pada bagian kepala yang sakit. Dan ini akan menarik energi alam semesta, dari alam semesta, dalam hal ini dari atas, yang akan terpancar pada bagian kepala yang sakit. Otomatis terjadi proses penyembuhan. Penyebab sakit yang kedua, kalau ada ketegangan otot atau saraf pada bagian kepala itu, bahkan ketegangan otot pada leher yang kuat, ini menekan saraf di kepala dan bisa menyebabkan sakit. Nah, dengan dikendorkan bagian kepala yang sakit dan seluruh tubuh, termasuk otot leher yang tegang tadi, otomatis rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Terjadi pelepasan ketegangan otot dan saraf. Penyebab sakit yang ketiga yaitu ada energi negatif yang tersimpan di dalam bawah sadar kita, keluar
menyentuh saraf kepala dan menimbulkan sakit. Apabila menyentuh saraf kaki, kaki menjadi sakit. Demikian pula kalau menyentuh saraf di punggung, punggung menjadi sakit. Nah, dengan menjadikan objek tanpa berpikir, maka tidak ada pikiran baru yang akan masuk mendorong energi negatif yang keluar menyentuh saraf kepala. Maka energi negatif yang keluar dari bawah sadar menyentuh saraf kepala menimbulkan sakit. Maka energi negatif ini menembus keluar melalui pori-pori kepala, masuk dan menyatu dalam energi alam semesta dan lebur dalam energi alam semesta. Jadi terjadi proses pembersihan bawah sadar. Walaupun yang keluar itu tidak banyak, tetapi sudah berkurang. Nah, kalau kita sering melakukan meditasi kesadaran napas dan sensasi tubuh ini, maka energi negatif yang tersimpan di bawah sadar akan terus-menerus keluar, menembus pori-pori kepala atau pori-pori kaki yang sakit dan sebagainya. Karena itu meditasi kesadaran napas dan sensasi tubuh ini bisa menimbulkan proses penyembuhan, proses pelepasan ketegangan otot dan saraf, juga proses pelepasan energi negatif yang tersimpan di bawah sadar kita. Jadi meditasi ini sangat bermanfaat. Nah, bagaimana kita melakukan meditasi ini? Objek pokok adalah proses naik turun atau kembang kempisnya perut sebagai perwujudan dari masuk dan keluarnya napas. Kemudian kita hanya menyadari sepenuhnya proses naik turunnya perut dan kendorkan seluruh tubuh, kendorkan pikiran dengan tidak berpikir, kendorkan emosi. Jadi meditasi ini sebenarnya sederhana, mudah, dan hanya semangat, ketekunan, kesabaran, konsentrasi yang baik, kita bisa menyadari napas naik turunnya perut sebagai peningkatan pengembangan kesadaran, dan otomatis terjadi proses penyembuhan. Demikian video kali ini. Terima kasih.